Adapun bahan material penyusun beton inovasi kami yaitu yang pertama, semen PCC merek 3 roda dengan berat jenis 3,15 gram per cm kubik, di mana semen ini berfungsi sebagai bahan pengikat utama pada beton. Klinker semen bereaksi dengan membentuk gel CSH yang menjadi bahan pengikat dengan filter beton. Yang kedua adalah fly ash tipe F dengan berat jenis 2,30 gram per cm kubik, yang dimana fly ash ini kami gunakan berasal dari PLTU Python Probolinggo. Fly ash digunakan sebagai substitusi semen karena mengandung pozolan yang akan bereaksi dengan hasil hidrasi semen, sehingga dapat meningkatkan kuat tekan dan kuat lentur beton. Yang ketiga adalah serbuk limbah karbit dengan berat jenis 2,22 gram per cm kubik. Limbah serbuk karbit yang kami gunakan berasal dari bengkel las karbit di Pasar Notoharjo, Surakarta. Serbuk limbah karbit digunakan sebagai substitusi semen karena mengandung kalsium dioksida yang tinggi, sehingga dapat membantu proses hidrasi semen dan akan bereaksi dengan pozolan pada fly ash. Yang keempat adalah pasir atau agregat halus dengan berat jenis 2,54 gram per cm kubik. Pasir berperan sebagai filter atau pengisi rongga dalam beton dan membantu dalam pembentukan struktur beton. Yang kelima adalah agregat kasar atau kerikil dengan berat jenis 2,52 gram per cm kubik. Kerikil berperan sebagai filler atau pengisi rongga dalam beton dan membantu dalam pembentukan beton. Yang keenam adalah air. Air berperan penting dalam proses pengikatan beton. Selanjutnya adalah proses pencampuran. Yang pertama, masukkan agregat halus dan agregat kasar ke dalam mixer. Lalu, aduk sampai tercampur. Yang kedua, masukkan semen, fly ash, dan serbuk limbah karbit ke dalam mixer. Lalu, aduk sampai tercampur. Yang ketiga, setelah tercampur, masukkan air ke dalam mixer. Lalu aduk hingga campuran sudah dirasa mendapatkan selam 0 cm. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Setelah dirasa mendapatkan selam 0, lakukan selam tes dan uji bobot isi beton segar.
Selanjutnya adalah pengujian bobot isi beton segar, yaitu yang pertama, menimbang silinder beton 15 x 30 cm dalam kondisi kosong dan mencatat beratnya. Kedua, isi silinder dengan beton segar dalam 3 lapis. Tiap-tiap lapis dipadatkan dengan 25 kali tusukan secara merata. Pada pemadatan lapis pertama, tongkat tidak boleh mengenai dasar takaran. Pada pemadatan lapis kedua dan ketiga, tongkat boleh masuk sampai kira-kira 25,4 mm di bawah lapisan sebelumnya. Selanjutnya adalah proses pemadatan dan memasukkan benda uji ke dalam cetakan, yaitu yang pertama, setelah melakukan pengujian selam dan bobot isi, masukkan beton segar ke dalam cetakan silinder dalam 3 lapis, tiap sepertiga lapis. Compact benda uji menggunakan mesin compact dan ratakan benda uji. Yang kedua, setelah silinder selesai, masukkan benda uji ke dalam cetakan prisma hingga penuh dan compact benda uji sampai padat, lalu ratakan. Yang ketiga, diamkan benda uji selama 24 jam. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Selanjutnya adalah proses curing, di mana buka cetakan silinder maupun prisma, kemudian lakukan perawatan benda uji. Pada perawatan benda uji ini dilakukan dengan cara direndam atau curing di bak perendaman yang ada di Laboratorium Bahan Bangunan UTP Surakarta. Benda uji diangkat dari bak 1 hari sebelum sampel diuji. Hal ini dimaksudkan agar pada waktu diuji sampel tidak dalam keadaan basah. Selanjutnya adalah proses uji kuat lentur. Siapkan benda uji spesimen balok yang sudah direndam lalu dikeringkan. Pastikan benda uji dalam kondisi yang baik dan bebas dari cacat atau kerusakan. Lalu tentukan 2 titik penyangga di ujung benda uji dan tentukan 2 titik pembebanan yang berada di antara kedua titik penyangga. Setelah menentukan titik penyangga dan titik pembebanan, benda uji dapat diletakkan pada mesin pengujian kuat lentur. Setelah itu, catat beban maksimum yang terjadi pada benda uji untuk menentukan kuat lentur maksimum. Pada benda uji kami, dapatkan beban maksimum sebesar 32 kN.